Urusan antara Israel dan Hizbullah sepertinya menjadi salah satu yang terpanjang dalam eskalasi ini. Bagaimana tidak, serangan 80 roket dan rudal saja masih segar diingatan. Kini kelompok perlawanan Islam di Lebanon itu kembali dengan aksinya yang kali ini menghadirkan masalah pada militer Israel. Lalu seperti apa fakta dan dampak signifikan yang dihadirkan? Berikut ulasannya. Ledakan pabrik senjata Israel. Hizbullah secara aktif melawan pasukan Israel dan telah melancarkan serangan signifikan terhadap fasilitas militer di Israel dalam agenda terbarunya. Palestine Chronicle yang mengutip sumber Israel menyebut sebuah pesawat tak berawak menghantam sebuah pabrik yang memproduksi suku cadang pesawat di kota Naharia, Israel Utara pada Rabu 30 Oktober. Sebuah gambar yang dibagikan secara daring menunjukkan jendela-jendela pecah dan sebuah lubang di atap baja bergelombang dari apa yang tampak seperti sebuah bangunan industri. Kerusakan dilaporkan menyusul penyelidikan dan penyisiran area oleh pasukan keamanan. Pejabat yang mewakili kota Naharia dalam keterangannya pun mengonfirmasi penyelidikan. Mempertanyakan mengapa pesawat nirawak itu hanya terdeteksi tepat sebelum terjadi hantaman dan mengapa tidak ada sirine yang berbunyi. Kerusakan terjadi pada sebuah bangunan industri tanpa sirine, katanya menegaskan. Laporan awal media Israel menunjukkan bahwa pesawat tak berawak itu berasal dari Lebanon. Meski tidak memakan korban, media melaporkan pemadaman listrik di lokasi militer di sepanjang perbatasan akibat insiden tersebut. Sebelumnya, militer mengatakan rudal permukaan ke permukaan yang ditembakkan dari Lebanon menuju Israel Utara meledak di udara. Sedangkan pesawat tak berawak lain yang ditembakkan ke arah Galilea Barat di Israel Utara dicegat oleh jet tempur Israel. Serangan roket ke 3 basis militer. Dalam rangka melawan pendudukan Israel di Gaza dan pergerakan ke Lebanon Selatan, Hizbullah terus melakukan penargetan tanpa henti. Tidak hanya menyerang pabrik produksi senjata di Naharia, Al-Mayadin melaporkan serangan terkoordinasi besar-besaran juga baru saja dilancarkan Hizbullah terhadap 3 pangkalan Israel Occupation Force di Lebanon Utara. Penargetan pertama mencakup penargetan sekelompok tentara Israel di daerah Al-Omra, selatan kota Khiam, dengan rentetan roket pada Rabu dini hari. Tak lama kemudian, para pejuang meluncurkan putaran kedua roket ke kelompok pasukan pendudukan lain di daerah yang sama. Bersamaan dengan itu, penargetan dengan roket juga dilaporkan terjadi di daerah Al-Yaqusa, dekat Khiam. Kemudian, para pejuang kembali ke lokasi Al-Yaqusa dan menyerang sekelompok tentara Israel untuk kedua kalinya dengan roket menurut keterangan kelompok milisi. Rentetan lainnya menargetkan pemukiman ilegal Yahudi di daerah Al-Jalil Panhandle yang memicu alarm di beberapa daerah utara, termasuk Haifa, Netanya, Hodeira, dan daerah utara Tel Aviv, disertai dengan suara ledakan. Sirin juga terdengar di Kiryat Atta, Karmel, Manaseh, Kiryat Shmona, dan daerah sekitarnya. Unit pertahanan udara Hizbullah juga mencegat pesawat tak berawak Hermes 450 Israel di sektor barat menggunakan rudal permukaan ke udara yang memaksanya mundur dari wilayah udara Lebanon. Pada malam hari, Hizbullah melancarkan serangan terkoordinasi yang melibatkan roket canggih dan segerombolan pesawat nirawak yang menargetkan pangkalan Ein Shemer di timur Hadera, serta posisi Israel di kamp militer El Yakim di selatan Haifa dan pangkalan Sraga di utara kota Akka yang diduduki. Siap membalas, Israel peringatkan warga. Jika serangan telah dilancarkan dan sejumlah kerugian turut dilaporkan, akankah Israel membalas ke Lebanon dalam waktu dekat? Meski belum diketahui kapan, yang pasti Israel telah mengingatkan warga Lebanon untuk mengungsi, meninggalkan Baalbek sebagai langkah antisipasi. Ini adalah sebuah daerah yang juga merupakan situs warisan dunia UNESCO karena menjadi rumah bagi reruntuhan Romawi berusia 3.000 tahun. Wilayah ini juga dipandang sebagai basis kekuatan Hizbullah. Karenanya, Israel telah menargetkan kawasan tersebut berulang kali sejak pertempuran melawan milisi Lebanon meningkat pada September lalu.
Time of Israel yang mengutip keterangan IDF mengatakan pada Rabu pagi bahwa penduduk di kota Baalbek di timur laut Lebanon harus segera mengungsi. Kami akan bertindak tegas terhadap aset Hezbollah di dalam kota dan desa Anda dan tidak bermaksud untuk menyakiti Anda, kata Kolonel Avichai Adrai di X sambil melampirkan peta yang menunjukkan sebagian besar Baalbek dan kota-kota sekitarnya di lembah Bekaa. Menanggapi itu, warga Baalbek bergegas keluar rumah. Kota ini hampir kosong, kata koresponden AFP sekitar 1 jam setelah peringatan evakuasi. Ia melaporkan bahwa jalan-jalan utama keluar di kota itu dipenuhi kendaraan karena warga sipil melarikan diri dengan panik setelah kendaraan pertahanan sipil melaju di sekitar kota sambil mendesak semua orang untuk segera pergi melalui pengeras suara. AS dorong gencatan senjata. Sejalan dengan meningkatnya ketegangan yang terjadi, seorang pejabat Israel mengonfirmasi kepada Times of Israel bahwa utusan Presiden AS Joe Biden akan tiba di Israel minggu ini. Menindaklanjuti keterangan, utusan khusus yang dimaksud adalah Brad McGurk dan Amos Hochstein. Keduanya diharapkan bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya untuk membahas potensi gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Namun informasi pejabat AS lebih jauh menyoroti pembahasan tidak hanya berkutat pada konflik Israel dengan Hizbullah, tapi juga dengan kelompok perlawanan Palestina dan tentu saja Iran termasuk di dalamnya. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu kemudian menambahkan, Komandan Centcom Jenderal Eric Kurilla juga akan mengunjungi Israel untuk berdiskusi dengan rekan sejawat dan personel AS terkait masalah pertahanan. Menurut laporan situs berita Walla, keputusan McGurk dan Hochstein terbang ke Israel guna melakukan pembicaraan dibuat setelah Netanyahu mengadakan konsultasi keamanan tingkat tinggi pada Selasa malam mengenai kemungkinan untuk mencapai gencatan senjata. Channel 12 yang meneruskan berita itu menyebut pembahasan berpusat pada 2 poin. Pertama, apakah Israel harus mendorong tuntutan gencatan senjata atau malah memperluas operasi darat yang sedang berlangsung di Lebanon Selatan. Hizbullah tak takut perang berkepanjangan. Israel boleh saja mempertimbangkan mau melakukan gencatan senjata atau lebih memilih perluasan operasinya ke Lebanon. Namun penting untuk diketahui, Israel bukan satu-satunya yang punya hak mengambil keputusan di sini. Faktanya, usai mediator internasional meluncurkan dorongan baru untuk gencatan senjata yang dinegosiasikan, pemimpin Hizbullah yang baru ditunjuk, Naim Qassem, mengatakan pihaknya tidak akan mengemis untuk sebuah kesepakatan dengan Israel. Dalam komentar publik pertamanya yang disiarkan pada hari Rabu, ia menyebut pejuangnya akan terus bertempur dalam perang yang sedang berlangsung dengan Israel. Sebab pantang bagi mereka mundur sebelum ditawarkan persyaratan gencatan senjata yang dianggapnya masuk akal. Jika Israel memutuskan untuk menghentikan agresi, kami katakan bahwa kami menerima tetapi sesuai dengan kondisi yang kami anggap sesuai, kata Qassem berbicara dari lokasi yang dirahasiakan dalam pidato yang direkam sebelumnya di televisi. Kami tidak akan mengemis gencatan senjata karena kami akan terus bertempur tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ia menambahkan, ketegangan yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel mewakili babak panjang yang mewarnai eskalasi di wilayah tersebut. Belum juga tujuan perang Netanyahu tercapai di Gaza. Pergerakan ke Lebanon Selatan yang senantiasa direspons Hizbullah menandai betapa keras upaya IDF mempertahankan moral pasukannya dalam konflik ini.